Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kak Pran berharap baik-baik saja ya. Dan semoga karir dan keuangan kita sama-sama lancar dan baik. Amin. Kali ini Kak Pran akan membahas buah yang tidak asing lagi. Gak kalah top sama buah-buah yang lainnya. Dan dimanapun kita berada, pasti menemukan buah yang akan Kak Pran bahas. Selain dari harganya yang relatif murah, ternyata manfaatnya jauh lebih banyak loh. Ada yang tahu buah apa? Iya, betul. Kak Pran akan mengupas tuntas tentang buah kelapa. Sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang baru gabung, mohon di subscribe, like, dan komen ya, biar tidak ketinggalan info channel manfaat alam. Di awal, Kak Pran akan membahas asal-usul kelapa. Simak baik-baik ya. Pohon kelapa memiliki nama latin Cocos nuciferale. Tumbuhan ini dalam bahasa Inggris disebut dengan coconut palm, coco palm atau coconut tree, dan sudah cukup dikenal di masyarakat luas. Kelapa memiliki macam-macam penyebutan di berbagai suku daerah Indonesia. Misalnya di suku Batak mengenal kelapa dengan nama nibung, di Aceh dengan nama libung, di Mentawai dikenal dengan nama alibu, di Nias dengan hoya, di Lampung dengan hanibung, dan di Sampit dengan kandibong, di Erang dengan handiwung, di Sunda dengan liwung, serta di Jawa dikenal dengan gendiwung. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman ini juga terkenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Lantas, dari mana tanaman ini berasal? Ya, tanaman kelapa ini diperkirakan berasal dari Amerika Selatan. Tanaman ini telah dibudidayakan di sekitar lembah Andes di Kolombia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam catatan lain, pohon kelapa berasal dari kawasan Asia Selatan. Flora ini kemudian menyebar melalui arus laut maupun perantara manusia dari satu pantai ke pantai yang lainnya. Kelapa sudah dikenal sejak 3000 tahun lalu loh di daerah peradaban tertua di dunia, yaitu Filipina dan Sri Lanka. Maka dapat dipastikan bahwa pohon kelapa berasal dari daerah tropis dan sekitarnya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat tersebut membuat pohon kelapa dijuluki dengan pohon kehidupan atau tree of life. Tanaman ini menghasilkan buah kelapa yang menjadi favorit sebagian besar orang. Pohon kelapa juga terkenal memiliki beragam kegunaan dan manfaat, mulai dari kesehatan tubuh hingga kecantikan. Tidak hanya itu, buah kelapa juga sering digunakan sebagai bahan olahan makanan. Buah kelapa adalah jenis buah yang memiliki air di dalamnya dan bisa untuk diminum loh. Sudah pernah kan minum air kelapa? Ya, pasti pernah semuanya. Air buah kelapa adalah salah satu air yang menyegarkan saat dahaga. Bahkan banyak orang yang menyajikan dan dicampur dengan es agar lebih terasa segarnya. Tak hanya itu, air dari buah kelapa juga bisa dibuatkan sebagai obat mengobati berbagai penyakit. Namun, banyak orang yang bertanya dari mana air kelapa itu berasal? Apakah dari air hujan? Nah, tanda tanya. Nah, ini dari media Pakuan paparkan dari mana air kelapa berasal. Air yang ada di dalam kuah kelapa adalah bukan dari air hujan. Walaupun buah ini berada di atas dan pasti terkena hujan saat turun, air kelapa sebenarnya adalah dari air tanah yang masuk ke dalam akar pohon kelapa melalui proses osmosis. Sehingga segala kotoran yang ada pada air tanah tersebut tersaring keluar. Air ini kemudian dialirkan ke atas pohon kelapa melalui pembuluh xilem, dan kemudian air yang dialirkan tadi akan membentuk menjadi jaringan endosperm cair. Kemudian lama-kelamaan endosperm cair ini akan mengendap dan akan membentuk cairan endokard. Endosperma cair ini kemudian nantinya akan menjadi membuat bagian putih yang bisa dimakan, yang kita sebut dengan buah kelapa muda. Sedangkan endosperm sisanya yang tak mengendap itu akan menjadi air yang ada di dalam pada buah kelapa. Kita lanjut ke manfaat buah kelapa.
Yang pertama, memperlambat penuaan. Ternyata air kelapa punya manfaat baik bagi kecantikan Anda loh. Ya, khasiat air kelapa bagi kecantikan adalah dapat membuat kulit lebih halus dan terlihat lebih muda. Kandungan sitokinin, salah satu hormon pertumbuhan dalam air kelapa, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan penuaan sel. Karena kandungan sitokinin pada air kelapa mempunyai efek anti penuaan, anti karsinogenik, dan anti trombotik atau anti pembekuan darah. Itu sebabnya kelapa disebut sebagai makanan yang bisa menunda penuaan. Sitokinin dapat menyeimbangkan kadar pH dalam tubuh, memperkuat dan menhidratasi jaringan ikat, dan mengurangi risiko penyakit yang berhubungan dengan usia. Jika Anda ingin awet muda, minum air kelapa mungkin bisa menjadi salah satu caranya ya untuk awet muda menunda penuaan. Yang kedua, mengatur tekanan darah dan kolesterol. Tak pernah disangka minum air kelapa bagus untuk kesehatan jantung, lantaran dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengurangi risiko serangan jantung serta stroke. Hal ini dikarenakan kandungan kalium yang tinggi dan natrium yang rendah dalam air kelapa. Natrium mampu menurunkan kadar gula darah pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi. Alhasil, khasiat air kelapa berpotensi mencegah terbentuknya penggumpalan darah, dan di samping itu air kelapa juga membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Yang ketiga, baik untuk pencernaan. Air kelapa diklaim mampu menjadi obat untuk semua penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Biasanya air kelapa digunakan untuk mengobati diare, gangguan pencernaan, konstipasi, cacingan, infeksi kandung cemih, dan gangguan ginjal. Air kelapa berguna saat Anda terkena diare karena dapat menggantikan cairan yang hilang dari saluran gastrointestinal. Bahkan, yang direkomendasikan WHO untuk pengobatan diare adalah kelapa. Hal ini karena di dalam air kelapa ada kandungan asam amino, enzim, mineral, dan asam lemak sehingga mampu membuat osmolaritas tinggi. Kita lanjut yang keempat, mencegah penyakit batu ginjal. Minum banyak air sangat baik untuk kesehatan ginjal. Jika air putih cukup mendukung fungsi ginjal, minuman air kelapa ternyata lebih bermanfaat. Perlu Anda ketahui bahwa batu ginjal terbentuk ketika kalsium, asam oksalat, dan komponen lain mengendap menjadi kristal dan terbawa di dalam urin. Nah, selain itu, air kelapa juga mengurangi terbentuknya kristal pada ginjal. Hal ini terjadi karena air kelapa dapat meminimalisir radikal bebas yang terbentuk akibat tingginya kadar oksalat di dalam urin. Meski demikian, penelitian terhadap manusia masih perlu dilakukan untuk menguji khasiat alam air kelapa dalam mencegah batu ginjal. Yang kelima, mendukung fungsi organ tubuh. Kandungan gizi di dalam air kelapa turut memiliki manfaat terhadap kelangsungan kerja organ-organ di dalam tubuh. Terbukti, air kelapa adalah sumber utama dari arginin, yaitu asam amino yang dapat membantu mengatasi stres tubuh pada saat Anda berolahraga. Pada saat dasarnya, asam amino juga membantu pembentukan protein sehingga bermanfaat untuk regenerasi sel-sel pada organ tubuh. Sementara itu, kandungan enzim yang ada di dalam air kelapa juga membantu sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Enzim yang bekerja untuk mendukung khasiat air kelapa ini adalah asam fosfatase, katalase, dehidronasi, diastase, peroksidasi. Yang keenam, menghalau radikal bebas. Selama proses metabolisme, tubuh juga menghasilkan sel-sel berbahaya seperti radikal bebas. Produksi sel ini bisa meningkat saat tubuh sedang stres atau sakit. Saat terlalu banyak kandungan radikal bebas, tubuh akan mencapai kondisi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel sehat. Penelitian menemukan bahwa antioksidan yang terdapat pada air kelapa berkhasiat untuk meredakan efek stres oksidatif ini sehingga mampu menangkap zat radikal yang berbahaya.
Namun potensi antioksidan pada air kelapa masih perlu diteliti lebih lanjut karena belum ada penelitian yang menguji potensi ini kepada manusia. Yang ketujuh, mengganti cairan tubuh yang hilang. Air kelapa merupakan minuman isotonik alami yang memberi banyak manfaat seperti minuman olahraga yang telah diformulasi. Kandungan elektrolit dalam air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang saat olahraga. Namun mengembalikan hidrasi agar tubuh tidak kehilangan banyak cairan, air kelapa harus diminum secara jumlah yang banyak. Selain itu, resiko untuk merasa mual, kenyang dan sakit perut juga lebih sedikit jika minum air kelapa dibandingkan minum olahraga. Itulah beberapa manfaat kelapa muda yang lebih segar setelah minum air kelapa ini, bukan? Tentu saja kandungan elektrolit dalamnya mampu menggantikan elektrolit yang hilang ketika beraktivitas. Air kelapa dimurnikan dari proses alami yang dalam buah kelapa sehingga lebih sehat untuk diminum dibandingkan minuman kemasan yang diformulasi. Air kelapa dapat Anda jadikan alternatif minuman yang menyehatkan. Dan kita akan membahas selain dari manfaat daging dan air buah kelapa, kelapa juga ada bagian-bagian yang menjadi manfaat buat industri dan usaha buat kita semua. Tergantung cara kita mengolahnya. Ada beberapa manfaat yaitu berupa dari sarbut kelapa, batok kelapa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari pohon kelapa. Terlebih pepatah pernah mengatakan bahwa hidup itu harus seperti kelapa. Setiap bagian dari pohon kelapa bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hal tersebut bisa diartikan bahwa semua yang dihasilkan pohon kelapa bisa dimanfaatkan, yakni sebagai berikut. Buahnya, daging, dan air kelapa bisa dikonsumsi, dibuat bahan makanan lain-lain selain sebagainya. Yang sudah Kak Frans jelaskan tadi ya. Batang pohonnya bisa dijadikan bahan bangunan berupa rumah, jembatan, dan lain-lain. Daunnya bisa digunakan untuk membuat urung ketupat, genting pada pondok, kerajinan, dan lain-lainnya. Bunganya bisa digunakan untuk kerajinan membuat topi atau tas dan untuk pengobatan tradisional. Batok kelapa bisa digunakan untuk membuat kerajinan hingga bahan arang yang kita kenal sekarang yang diekspor ke Timur Tengah, yaitu briket batu bara. Dan juga sabut kelapa banyak diolah menjadi sebuah sapu, sikat, dan lain-lain. Ada juga yang menjadi kerajinan seni seperti dari batok kelapa dijadikan lampu hias, menjadi gelas, dan hiasan-hiasan yang cantik lainnya. Dan selain itu, berbagai macam olahan kelapa dimulai dari industri rumahan sampai dengan pabrik besar. Dan sebagai contoh saja, santan kelapa dalam kemasan, cair dan bubuk banyak ditemui di supermarket, minimarket, dan warung-warung terdekat. Diolah menjadi minuman koko, dan hampir setiap rumah makan pasti menggunakan kelapa untuk masakannya, rendang, dan lain sebagainya. Nah, sangat banyak ya manfaat dari kelapa. Dari pohon, dari daun, dan sampai buahnya sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan buat kita yang menonton video Kak Frans. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen biar mendapatkan informasi-informasi selanjutnya tentang yang bermanfaat di channel Manfaat Alam. Dan Kak Frans pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.